Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan langsung masuk ke dalam segmen dialog. Nama Ismail Bolong menjadi sorotan setelah video pengakuannya beredar luas. Dalam pernyataannya Ismail Bolong, mantan anggota Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto dari hasil kegiatan tambang ilegal. Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyebut isu perang bintang di institusi Polri tengah bergulir karena sejumlah jenderal saling buka kartu truf. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Hasim. Dan anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Sugeng, salam sehat semuanya. Oke, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ini isu yang dilontarkan oleh Ismail Bolong ya, isu dugaan polisi bermain di tambang, terutama tambang ilegal. Ini sebenarnya sudah lama, Anda sudah dengar sebelumnya? Ini bukan isu baru Pak Sugeng? Bukan ya, Agustus awal saya sudah mendengar isu ini ya. Ketika itu Sambo dan Hendra Kurniawan belum dipecat ya. Sambo dan Hendra Kurniawan belum dipecat. Ini sudah beredar Agustus bahkan akhir Juli ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang meledaknya ini sekarang. Jadi begitu. Kalau dibilang bahwa ini perang jenderal, sudah tidak ada lagi jenderal yang berperang. Kecuali kalau ada jenderal yang membonceng di belakang isu ini. Oke, ada jenderal yang membonceng di belakang isu ini. Tapi saya ingin tanya bahwa isu soal polisi ataupun jenderal polisi menjadi backing tambang ilegal, ini Mas Anda baru dengar Agustus kemarin. Bukannya ini sudah sering terdengar sebelum-sebelumnya, Pak Sugeng? Sudah sejak lama sebetulnya. Iya. Saya akhir atau awal Agustus lah saya mendengar ini. Ya, tapi kan waktu itu sedang fokus tim sus untuk tim sus untuk mengusut kasus Ferdi Sambo ya. Jadi bahkan di dalam satu pernyataan IPW sudah buat mensinyalir akan ada serangan balik ya. Melalui serangan melalui media sosial, dengan data-data begitu segala macam, dan terbukti adanya data terkait judi online, termasuk ini juga. Tetapi waktu itu IPW menyatakan seluruh energi harus difokuskan untuk mendukung proses pengungkapan kasus FS ya. Saya menyampaikan itu. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya dari IPW, dari Pak Sugeng ini baru mendengar pada bulan Agustus kemarin, apakah Kompolnas sudah sejak lama mendengar isu bahwa jenderal polisi menjadi backingan atau bermain di tambang ilegal? Masa baru Agustus kemarin, wartawan aja dengarnya udah lama ini Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Yusuf Hasim. Pak Yusuf. Oh Pak Yusuf, ya silakan Pak Yusuf. Oh baik. Jadi terkait apa yang kita bahas pada sore ini tentu temanya kita fokus saja ke soal apa yang beredar di publik, rekaman video daripada Ismail Bolong. Ismail Bolong ini dua videonya, satu yang pertama menjelaskan terkait dengan adanya orang-orang yang disebutkan. Yang kedua ada rekaman video yang itu seolah-olah mengklarifikasi sekaligus permintaan maaf. Nah, kami sendiri Kompolnas di dalam hal ini masih menganalisis terkait dengan rekaman video itu. Fokus utama yang kami lakukan, terutama saya melalui tim IT yang dapat melakukan analisis digital forensik, siapa yang membuat video tersebut dan siapa yang mengedarkannya, agar kita mengetahui apa sesungguhnya maksud daripada direkam itu ada dua kali. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga jangan sampai ini ada motif-motif tertentu mengadu domba institusi Polri yang sesungguhnya ada nama yang disebut katakanlah itu
inisial HK, sementara HK-nya sendiri pada saat ini tidak lagi sebagai anggota Polri, telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, tentu itu. Nah, yang kedua, terkait dengan substansi apa yang disampaikan oleh Ismail Bolong itu sendiri, tentu karena ini sudah beredar, pihak Polri tentu sudah melakukan langkah-langkah, apalagi asumsi sementara rekaman video yang awal itu telah lama dilakukan, setidaknya ada langkah-langkah sebelumnya yang telah dilakukan, kami yakin itu. Walaupun demikian, Kompolnas tentu akan mengkoordinasikan apa yang dimaksud oleh Ismail Bolong ini kepada pihak Polri. Itu Rifana. Oke, Pak Yusuf, terlepas dari motif memberikan pernyataan kemudian videonya sengaja diedarkan itu adalah satu hal. Tapi di sisi lain ini kemudian ada desakan soal menelisik ataupun menyelidik adanya dugaan ataupun upaya polisi menjadi backingan pengusaha tambang ilegal. Itu dulu yang saya ingin tanya. Masa Kompolnas tidak mendengar ini sejak lama, Pak Yusuf? Ya, baik. Kompolnas berfungsi sebagai pengawas fungsional, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja. Saran dan keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas itu kan juga tidak sedikit, tentunya banyak. Maka mekanisme yang kami lakukan tentu sesuai dengan SOP peraturan perundang-undangan yang ada di Kompolnas, yang lazim kami lakukan tentu berkoordinasi dengan pengawasan inspektorat. Nah, soal ini tentu apabila sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polri sendiri, khususnya terkait Ismail Bolong ini, tentu itu terus akan kami pantau. Namun kalau itu terkait dengan materi penyelidikan, ya tentunya kita jangan mengganggu dulu. Biarkan itu, apakah itu dilakukan langkah-langkah pendalaman dan sebagainya. Kami yakin sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polri terkait dengan Ismail Bolong itu, Revana. Oke. Soal Ismail Bolong tentu harus diselidiki, tapi bahwa pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam akan menggandeng KPK untuk menyelidiki dugaan adanya backing pengusaha tambang ilegal, itu yang menjadi fokus kami hari ini, Pak Yusuf. Tapi saya ingin tanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, modus operandinya seperti apa sih yang Anda dengar bahwa ada polisi yang kemudian menjadi backingan dari pengusaha tambang ilegal? Modus-modusnya seperti apa? Itu kan sudah jelas ya disampaikan oleh Ismail Bolong bahwa di dalam pernyataannya itu bahwa dia melakukan usaha pengumpulan uang melalui praktek tambang ilegal. Kemudian untuk mengamankan, karena ini tambang ilegal kan harusnya ditindak. Dan itu harusnya diketahui dari tingkat Polsek, Polres, dan bahkan Polda. Oleh karena itu kan dia berkoordinasi dengan Polsek, Polres, dan Polda untuk tidak ditindak. Nah itu modusnya dengan memberikan sejumlah uang yang dalam konteks pidana itu sebagai gratifikasi atau suap. Ya, itu modusnya. Nah, ada dua hal yang harusnya menjadi perhatian kita ya. Kalau rekaman pertama yang sudah beredar itu, di situ kan ada indikasi dugaan pelanggaran. Pelanggaran kode etik itu kan semestinya pada zamannya Pak Sambo sudah diajukan ke Komisi Kode Etik Kepolisian untuk dibuka. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada pelanggaran pidana juga diusut. Pertanyaannya ini kemudian tidak ada produk hukum yang memberikan kepastian terhadap dugaan perbuatan tercela tersebut. Ya. Tidak ada putusan apapun. Itu yang beredar kemudian adalah surat, kalau Pak Yusuf Warsi mau mendalami, katanya begitu ya, itu sudah lama Pak Yusuf, ya, ada surat yang kemudian beredar, jelas-jelas ditandatangani oleh Sambo, yang memberikan satu rincian fakta, modus, aktor, dan juga usulan yang sifatnya moderat, agar kasus ini dilakukan satu pengawasan gitu ya, bukan ditindak tapi usulan. Ini apa yang dibaca oleh publik? Publik membaca ini sebagai upaya menjaga status quo, ya, tidak dalam konteks tidak jadi rame, tidak saling membuka aib. Jadi saling menjaga aib masing-masing begitu ya?
Ini couplingnya yang di Iya, sini, ini couplingnya yang di sekarang sini, jadi tidak terbuka. boleh saling Jadi, membuka. kalau mau didalami yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, kita satu tindakan yang lebih bertanggung jawab adalah memeriksa kasus ini secara objektif, profesional, akuntabel, supaya pertanyaan publik dijawab. Gitu, Oke, ya. Pak Yusuf, saya ingin tanya Pak Yusuf sebagai Kompolnas. Ini tadi modus-modusnya disampaikan oleh Pak Sugeng adalah tebang pilih kasus. Jadi memang ada sengaja pemberian gratifikasi ataupun suap kepada pejabat di kepolisian untuk tidak menindak pemilik tambang-tambang ilegal. Dan ini wartawan juga sebenarnya sudah dengar sejak lama, Pak Yusuf. Masa Kompolnas tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang harus ditindak begitu ya, ataupun dihentikan? Ya, tentu namanya tambang ilegal itu kan melakukan pelanggaran hukum. Beberapa kasus tambang ilegal yang itu dilakukan oleh oknum beberapa waktu lalu, misal di Kalimantan Utara kan juga sudah ditindak dan proses hukumnya telah berjalan. Oke. Nah, terkait dengan Ismail Bolong ini, kan rekaman video yang pertama itu yang dia terlihat membaca surat itu kan sebenarnya sudah lama gitu. Oleh karena itu, ketika itu dibacakan dan direkam ada disebut inisial HK, itu sudah lama, tentu kami yakin itu sudah ada langkah-langkah dari Polri, dari pengawas internal, terutama misalnya terkait dengan disiplin dan kode etik itu ada Propam. Kami yakin langkah-langkah itu sudah dilakukan dan barangkali tentu masih berjalan saat ini sebelum pun ada peredaran apa yang dimaksud rekaman video Ismail Bolong yang pertama dan yang kemudian yang kedua itu kan baru mengklarifikasi dan memohon maaf. Itu Mbak Rifana, kami yakin itu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan karena itu sudah lama direkamnya itu. Nah, ini yang mesti kita pantau agar ini tidak menjadi spekulasi publik yang liar dan tentu kami mendorong agar substansi daripada apa yang dimaksud oleh Ismail Bolong yang itu sudah lama direkam dan kami yakin sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polri dan itu didalami terus dan diberikan kepastian sebenarnya posisinya benar atau tidak, sehingga apabila tidak benar, nama-nama yang disebut itu dengan sendirinya akan terrehabilitasi. Tentu mekanismenya ada, itu di internal Polri, itu yang kita dorong untuk dilakukan pendalaman sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Rifana. Oke, baik. Bahwa langkah-langkah sudah diambil oleh kepolisian, tapi semestinya apakah Kapolri harus membentuk tim khusus menelusuri dugaan permainan tambang ilegal ini, Pak Yusuf? Atau nggak usah, serahkan saja ke Dipropam, nggak perlu ada tim khusus ini? Kami sebagai pengawas fungsional, silakan Pak Yusuf. sebagai pengawas fungsional meyakinkan bahwa kami akan berkoordinasi dengan pengawas internal, ada inspektorat pengawasan umum, ada Propam, barangkali apa yang akan kami koordinasikan itu tentu akan mendorong apabila sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan rekaman video Ismail Bolong yang pertama itu, ada yang disebut inisial HK itu tadi, itu barangkali yang harus didalami. Kita lihat perkembangannya nanti dan ini akan kami koordinasikan. Yang kedua, kami sendiri kan juga menganalisis. Saya sendiri sedang menganalisis secara digital analisis forensik terkait dengan rekaman video itu paling utama hingga nanti kami bisa meneruskan siapa. Jadi nggak perlu ada tim khusus ya? Sementara ini kita lihat perkembangan dulu. Kalau sudah bersama Kompolnas, Irwasum dan Propam itu ya itu sudah menjadi sebuah sinergi pengawasan eksternal dan internal. Mbak Rifana. Oke, baik. Kita akan lebih lanjut mendalami soal perang bintang di balik pernyataannya Ismail Bolong ini. Apakah ada yang menunggang seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Pak Sugeng, di samping isu soal polisi terlibat dalam tambang ilegal, ini pengakuan mantan polisi Ismail Bolong disebut Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bagian dari perang bintang di tubuh Polri. Apakah pengakuan Ismail Bolong ini sengaja dikeluarkan di tengah persidangan kasus Ferdy Sambo atau memang ada yang membonceng? Ada jenderal yang membonceng di belakangnya seperti yang tadi Anda katakan? Saya melihat ini bukan perang bintang ya, karena
terkait Ismail Bolong itu kan dikaitkan dengan HK dan FS, sementara mereka sudah tidak lagi punya jabatan apapun, itu ya, itu satu. Nah yang kedua, ini kemudian meruyaknya itu baru ramai belakangan ini, meruyaknya baru ramai. Kalau menurut saya memang ini satu bentuk perlawanan ya, mereka kemudian yang terjerembab dalam kasus FS juga tidak mau bahwa mereka tidak melakukan satu perlawanan. Nah ini muncul sekarang. Tapi apapun itu ya Mbak Rifana, ya apapun itu ya, saya menginginkan ini dituntaskan melalui satu mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ingat loh, ya kalau tadi Pak Yusuf mengatakan mungkin ada satu proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian, saya mau tegaskan tidak ada. Ya, apa tidak adanya? Ya memang dilakukan pemeriksaan. Tetapi Ismail Bolong sebagai orang yang diduga memberikan sejumlah uang, ini kan melakukan pelanggaran kode etik. Dia itu tidak pernah diajukan ke Komisi Kode Etik ya, ya tetapi dia mundur, bukan diberhentikan, ya dia mundur berdasarkan informasi. Itu mundur artinya tidak ada proses pemberian hukuman, ya, oleh Komisi Kode Etik. Ya, seperti itu. Berarti memang Ismail Bolong harus diproses secara kode etik di kepolisian. Tapi di satu sisi ini kan Ismail Bolong menyeret nama Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Apakah ini bukannya saling sandra ini antara kubunya yang satu dengan kubu yang lain? Pak Sugeng. Kalau analisis IPW, kalau Ismail Bolong waktu itu diproses ya secara mekanisme oleh Propam zamannya Pak FS, ya kemudian diajukan kode, kan akan terseret banyak pihak, ya. Termasuk Kabar Reskrim maksudnya Pak Sugeng? Polres, Polda, kemudian juga dari Bareskrim, ya. Nama itu banyak pihak akan terseret dan diperiksa. Ini yang saya bilang itu tidak dilakukan untuk menjaga status quo, tidak terjadi ribut. Gitu loh. Ya? Tapi dengan adanya pengakuan ini apakah kemudian memang harus ditelusuri juga keterlibatan Kabar Reskrim atau bagaimana? Bukan hanya itu. Satu penyelesaian yang bertanggung jawab adalah satu mekanisme berbasis proses hukum yang transparan, adil, ya, akuntabel. Nah, makanya IPW mengusulkan dibentuk tim sus. Seperti itu loh, ya. Kalau dibawa ke KPK, ini kan lembaga lain yang memeriksa, ya. Anda meminta diselesaikan dulu secara internal bisa atau tidak. Pak Sugeng. Diselesaikan itu melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Pak Sugeng, Anda sebagai Ketua IPW menyarankan ataupun merekomendasikan agar Kabar Reskrim dinonaktifkan dulu selama pembentukan tim ini atau bagaimana? Anda sudah ngomong di beberapa media. Loh iya, saya tidak berubah. Karena itu mekanisme untuk proses ini bisa berjalan ya secara efektif kalau dibentuk tim sus. Sama seperti usulan IPW ketika Sambo harus dinonaktifkan dari Kadif Propam ketika dia diperiksa. Jadi sekarang harus dibentuk tim sus dan Kabar Reskrim harus dinonaktifkan begitu. Pernyataan itu lengkapnya bagaimana? Ya, usulan IPW sudah disampaikan secara terbuka kepada publik. Gitu. Kenapa Kabar Reskrim harus dinonaktifkan menurut IPW? Kalau dilakukan pemeriksaan oleh Propam, posisi Propam itu kan bintang 2. Satu ya, oleh karena itu dibentuk tim sus. 2, agar proses-proses ini tidak ada satu intervensi atau gangguan terkait penggunaan kewenangan. Ataupun kewenangan-kewenangan yang melekat kepada Kabar Reskrim, ya, maka dinonaktifkan. Itu standar proses pemeriksaan yang akuntabel. Pak Yusuf, kalau itu sarannya IPW dibentuk tim sus kemudian menonaktifkan Pak Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto supaya nanti pemeriksaannya bisa clear begitu ya. Anda melihat bahwa ada saling sandra sebetulnya sejak awal antara jenderal polisi aktif ataupun pejabat di institusi Polri ini dengan mengeluarkan kartu truf seperti ini? Ya, baik.
kami melihat bahwa terkait dengan apa yang beredar pada saat ini terkait dengan Ismail Bolong ini tentu ini yang harus didalami terkait dengan Ismail Bolongnya karena ada 2 kali melakukan perekaman dan itu kan harus didalami apa maksudnya sehingga dari hasil pendalaman itu akan menghasilkan rencana tindak lanjut. Ini yang harus kami pantau. Yang kedua, soal apa yang terjadi di internal Polri itu tentu apabila ada hal-hal terkait dengan adanya oknum yang diduga melakukan pelanggaran, mekanisme internalnya itu sudah ada. Kalau itu terkait dengan disiplin dan kode etik profesi, ya tentu itu ditegakkan oleh Propam. Apakah itu berasal dari pengaduan masyarakat ataupun menjadi perhatian pimpinan sendiri, itu mekanismenya sudah ada. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini, tentu kami sendiri berdasarkan informasi dan data yang kami peroleh, masih menganalisis, tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ada perang bintang dan sebagainya. Tentu ketika ada masalah yang itu melibatkan adanya oknum anggota Polri, tentu ini akan menjadi perhatian. Yang ketiga, Rifana, Polri sendiri tentu intens memperhatikan dan mengikuti perkembangan apa yang viral. Dari pantauan Polri itu selalu melahirkan rekomendasi. Ini kami yakin sudah ada rekomendasinya terhadap hal-hal yang viral, apalagi pada saat ini Polri sedang gencar-gencarnya melaksanakan arahan Presiden terkait dengan menyederhanakan agenda presisi itu. Terkait dengan yang viral-viral ini tentu dipantau mereka dan ada rekomendasi yang cepat untuk menindaklanjuti yang viral-viral itu. Oke, Pak Yusuf, singkat saja, ini Ketua Kompolnas sendiri yang mengatakan loh bahwa ada perang bintang, harus dihentikan ini. Iya. Pak Yusuf? Ya, terkait dengan apa yang dimaksud oleh Ismail Bolong itu, ada indikasi perang bintang itu yang dimaksud Pak Ketua, tentu itu harus diredam. Apakah benar atau tidak, tentu itulah perlunya pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh Ismail Bolong, baik yang pertama maupun yang kedua. Itu, Rifana. Baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah dari Polri yang katanya ingin bersih-bersih ataupun mereformasi diri. Apakah informasi yang disampaikan oleh mantan perwira polisi di Samarinda, Kalimantan Timur ini, Ismail Bolong, bisa ditindaklanjuti, dan tadi rekomendasinya Pak Sugeng dari IPW mungkin bisa didengarkan juga, akan dibentuk tim sus, kemudian nanti dinonaktifkan nama-nama yang terkait, kita tidak tahu, kita akan tunggu perkembangannya. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf dan juga Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, salam sehat.